Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Edi Handoko Sibarani. Saya dari Fakultas Teknik Industri Universitas Putra Batam. Malam ini saya akan menyampaikan suatu materi tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. A. Pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Menurut Sumida Surya Barata pada tahun 1990, landasan teori ini perlu ditegakkan agar peneliti itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba atau trial and error. Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Newman 2003, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifik hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Mark pada tahun 1963, membedakan tiga macam teori yang berhubungan dengan data empiris. Yang pertama adalah teori deduktif, memberikan keterangan yang dimulai dari suatu pemikiran atau pemikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Kedua, teori induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim. Titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, teori fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan pemikiran teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Menurut Hoy dan Michael, dikemukakan ada tiga fungsi, yaitu teori itu berkenan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis. Kedua, untuk mengungkap, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. Ketiga, sebagai simulan pada panduan untuk mengembangkan pengetahuan. B. Tingkatan dan fungsi teori. Menurut Neumann pada tahun 2003, mengemukakan tingkatan teori dibagi menjadi tiga bagian, yaitu teori mikro, mesos, dan makro. Fokus teori dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama, teori substantif, teori formal, dan modeli rank teori. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data dan teoritis substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Kegunaan teori dan penelitian. Menurut William pada tahun 1986 menyatakan bahwa semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua penelitian harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. D. Deskripsi teori. Langkah-langkah untuk dapat melakukan deskripsi teori ada 6 langkah. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber bacaan dari buku ataupun laporan penelitian dan jurnal-jurnal sebanyak-banyaknya dan relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 3. Lihat setiap daftar isi buku dan pilih topik
yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Dibandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari sebagai sumber kedalaman bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Kerangka berpikir. Menurut Umas sekarang dalam buku Business Rise pada tahun 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan dan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka dilakukan penelitian di samping mengemukakan deskripsi teori untuk masing-masing variabel, juga argumen terhadap variasi besar variabel yang diteliti. Menurut Sabto Haryoko pada tahun 1999. Di sini kita dapat melihat variabel proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. Di sini ada dua variabel X dan Y. Variabel X dan Y membaca buku dan hasil penelitian, deskripsi teori dan hasil penelitian, analisa kritis terhadap teori dan hasil penelitian, analisa komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang diambil. Kemudian di sini akan disistensa atau di kesimpulan teori dan hasil penelitian. Kemudian akan dikerangkakan berpikir dan perumusan hipotesis. Dari gambar di atas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan variabel yang diteliti. Kedua, membaca buku dan hasil yang diteliti. 3. Deskripsi dan hasil peneliti. 4. Analisa kritis terhadap teori dan hasil peneliti. 5. Analisa komparatif terhadap teori dan hasil peneliti. 6. Sistensa kesimpulan. 7. Kerangka berpikir. 8. Hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. B. Hipotesis komparatif. Di sini menjelaskan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda juga. C. Hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Bila mana ada kekurangan dari presentasi saya minta maaf. Dan jangan lupa bagi teman-teman atau rekan-rekan kerja atau satu kampus saya, jangan lupa share, subscribe, dan like untuk mendukung channel di dalam dunia pendidikan. Terima kasih.